Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada masa SMP, Heru memiliki seorang teman bernama Bimo. Sosok Bimo dikenal memiliki harisma yang cukup kuat. Tubuhnya tegap dan berkulit gelap, menjadikannya sosok yang menonjol di antara teman-temannya. Karena postur tubuhnya yang gagah, Bimo sering dipercaya menjadi bagian dari tim keamanan saat acara-acara sekolah berlangsung. Terlebih lagi, ia merupakan seorang atlet karate yang cukup berprestasi. Beberapa kali ia berhasil meraih gelar juara dalam berbagai kompetisi. Heru dan Bimo menjalin persahabatan yang cukup erat. Pada suatu momen, tepatnya saat acara perpisahan SMP, keduanya bersama teman-teman seangkatan menginap di sebuah cottage yang terletak di kawasan Ancol. Malam itu suasana begitu ramai dan hangat. Mereka saling bercanda dan menikmati kebersamaan. Namun, suasana berubah drastis ketika salah satu teman perempuan Heru tiba-tiba mengalami kesurupan. Gadis itu berteriak-teriak tak terkendali, membuat semua orang panik, terutama para guru yang berusaha menenangkan tetapi gagal. Lingkaran orang-orang pun terbentuk mengelilingi gadis tersebut, namun tak satu pun bisa menghentikan teriakannya. Matanya terbelalak liar seolah sedang melihat sesuatu yang mengerikan. Di tengah kepanikan itu, Bimo tiba-tiba melangkah maju ke tengah kerumunan. Ia tampak tenang, mulutnya berkomat-kamit seolah membaca sesuatu. Ia kemudian meminum air dan menyemburkannya ke wajah gadis yang sedang kesurupan tersebut. Tak lama berselang, tubuh gadis itu yang semula kejang dan menjerit, perlahan menjadi lemas dan akhirnya tenang. Para guru yang menyaksikan kejadian itu terkejut dan heran. Sebelumnya mereka sudah berusaha keras namun tak berhasil, sementara Bimo dengan cepat dan sederhana berhasil meredakan kondisi tersebut. Banyak dari mereka mulai bertanya-tanya mengenai kemampuan yang dimiliki Bimo. Heru pun turut merasa penasaran. Setelah insiden itu, suasana kembali ceria. Mereka bernyanyi di tepi pantai, tertawa, dan bercengkerama. Di tengah keriangan itu, Heru sempat melihat Bimo berjalan sendirian menuju bibir pantai yang gelap. Di sanalah Heru menyaksikan hal yang mengejutkan. Ia melihat Bimo berbicara dengan seorang perempuan berbusana merah yang sangat cantik. Perempuan itu mendekat dan tampak berbicara akrab dengan Bimo. Namun, Heru merasa aneh karena tak ada orang lain yang menyadari kehadiran sosok perempuan tersebut. Setelah Bimo kembali, Heru sempat bertanya mengenai perempuan itu. Bimo terlihat terkejut karena Heru bisa melihat sosok perempuan berbaju merah tersebut. Kemudian Bimo menjelaskan bahwa sosok itu bukanlah manusia, melainkan makhluk dari bangsa jin. Heru pun diliputi rasa heran dan takut, sebab ia tak menyangka bisa melihat sesuatu yang seharusnya tak kasat mata bagi manusia biasa. Bimo pun mengaku bingung mengapa Heru bisa melihatnya. Waktu berlalu, Heru dan Bimo melanjutkan hidup masing-masing. Mereka bersekolah di SMA yang berbeda dan kehilangan kontak selama bertahun-tahun. Bimo kabarnya melanjutkan sekolah di sebuah SMA yang terletak di wilayah Jawa Timur. Setelah Heru lulus SMA, ia aktif dalam kegiatan pecinta alam di kampusnya. Ia bergabung dengan unit Mapala dan sering mengikuti kegiatan pendakian gunung, camping, hingga panjat tebing. Suatu ketika, Heru mengikuti kegiatan Jambore Nasional Mapala yang diadakan di daerah Purwakarta, Jawa Tengah. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan Mapala dari seluruh Indonesia. Pada malam perkenalan antar kontingen, rombongan dari Jawa Timur tampil memperkenalkan diri. Di antara mereka, terdapat seorang pria bertubuh tegap dengan rambut gondrong yang memperkenalkan diri sebagai Bimo. Heru yang berada di barisan belakang merasa terkejut mendengar nama itu. Ia pun bertanya-tanya apakah itu adalah Bimo temannya dahulu. Namun, penampilan pria tersebut terlihat sangat berbeda sehingga Heru sempat meragukannya. Setelah sesi perkenalan, Heru memberanikan diri untuk menghampiri pria itu dan memperkenalkan diri. Ternyata benar, pria itu memang Bimo yang dahulu merupakan teman SMP-nya.
Mereka saling mengenali dan langsung berpelukan melepaskan rindu. Malam itu menjadi malam penuh kebahagiaan bagi mereka berdua. Mereka berbincang panjang lebar, bernostalgia dan saling bercerita tentang kegiatan mereka masing-masing, khususnya mengenai aktivitas pendakian dan panjat tebing. Keesokan harinya, kegiatan Jambore dilanjutkan dengan berbagai aktivitas, salah satunya adalah panjat tebing. Heru merasa senang karena tergabung dalam satu tim dengan Bimo. Tim mereka terdiri atas 6 orang, termasuk Heru dan Bimo, serta beberapa teman lainnya seperti Daniel, Ijat, dan Arif. Saat aktivitas dimulai, Bimo menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memanjat tebing. Ia memimpin tim, membuka jalur, dan memberikan arahan dari atas tebing. Semua mengikuti instruksinya dengan baik dan berhasil mencapai puncak. Di puncak tebing, mereka menikmati kopi sambil merokok dan memandangi pemandangan yang indah. Heru dan Bimo pun kembali mengenang masa lalu mereka. Setelah beberapa waktu, mereka bersiap untuk menuruni tebing dengan teknik rappelling. Namun, dalam proses penurunan, kejadian tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba terdengar suara jeritan minta tolong. Heru dan teman-teman lainnya segera menyadari bahwa suara itu berasal dari Bimo. Saat melihat ke bawah, mereka menyaksikan Bimo sudah terjatuh ke arah semak-semak yang rimbun di dasar tebing. Suasana kembali berubah menjadi panik. Mereka semua bergegas menuruni tebing secepat mungkin, berusaha menemukan Bimo. Namun, keberadaan Bimo tidak langsung terlihat karena area di bawah tebing dipenuhi pepohonan dan semak lebat. Mereka terus memanggil-manggil nama Bimo sambil menyusuri area di sekitar tempat jatuhnya tubuh tersebut. Tak berselang lama setelah kejadian terjatuhnya Bimo dari tebing, Heru dan teman-temannya akhirnya menemukan sosok Bimo yang ternyata berada di balik semak-semak. Tubuhnya terlihat terguncang, menahan rasa sakit yang luar biasa. Ketika mereka mendekat, kejutan besar pun terjadi. Tangan kiri Bimo tampak benar-benar putus, dan dari ujung tangannya itu mengalir darah segar. Pemandangan mengerikan itu membuat semua orang terperangah. Bagian telapak tangan Bimo sendiri entah terlempar kemana. Suasana berubah menjadi kacau. Meskipun dalam kondisi seperti itu, Bimo tetap terlihat tenang. Ia meminta teman-temannya untuk mencari potongan tangannya yang terlepas. Pencarian pun dilakukan dengan tergesa di sekitar semak dan bebatuan. Salah satu dari mereka akhirnya menemukan telapak tangan Bimo. Dengan ekspresi ketakutan dan ragu, teman tersebut menyerahkan potongan tubuh itu. Bimo lalu menenangkan teman-temannya dan meminta mereka untuk duduk. Ia menyatakan akan mengurus semuanya sendiri. Heru dan yang lainnya hanya bisa memperhatikan saat Bimo memegang potongan tangannya yang terlepas, lalu menekankannya ke lengan yang terluka. Ia mengusap bagian tersebut, menggumamkan sesuatu seolah sedang membaca mantra, lalu meniup ke arah tangannya. Dalam hitungan detik, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tangan Bimo yang sebelumnya benar-benar terputus, secara ajaib menyatu kembali seperti sedia kala. Heru dan teman-temannya menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri, dan mereka dibuat terkejut luar biasa seolah sedang menonton adegan dalam film yang tak bisa dijelaskan logika. Darah yang sebelumnya mengucur deras seketika berhenti. Tak terlihat bekas luka sama sekali. Setelah kejadian itu, Bimo memperingatkan Heru, Daniel, Ijat, dan Arif agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun. Ia meminta agar insiden itu dianggap tidak pernah terjadi. Heru pun hanya bisa terdiam dan menyimpan kekagetan dalam hati. Mereka kembali ke tenda, berusaha menjalani malam seperti biasa. Malam itu, panitia mengadakan kegiatan makan malam dan api unggun. Namun, Heru dan ketiga temannya tidak menyentuh makanan sama sekali. Ketika ditanya alasan mereka tidak makan, Heru hanya menjawab bahwa dirinya sedang tidak enak badan. Raut wajah Heru tampak sangat pucat, begitu pula dengan teman-teman yang lain. Mereka masih diliputi rasa takut dan syok atas apa yang mereka saksikan siang itu. Sementara itu, Bimo terlihat seperti tak terjadi apa-apa.
Ia tertawa dan bercengkerama dengan peserta jambore lainnya seolah tak pernah mengalami kejadian mengerikan tersebut. Ia begitu santai, seolah-olah semuanya hanyalah hal biasa. Keesokan harinya, ketika acara perpisahan berlangsung dan para peserta harus kembali ke kota asal masing-masing, Bimo sempat memberikan nomor teleponnya kepada Heru. Mereka bertukar kontak dan alamat sebelum akhirnya berpisah dan kembali menjalani kehidupan masing-masing. Heru melanjutkan kuliah dan lulus pada tahun 2000. Setelah itu, ia pergi ke Jerman untuk melanjutkan studi dan menetap di sana selama 6 tahun. Sekitar tahun 2006, Heru kembali ke Indonesia dan mulai menekuni dunia baru, yaitu dunia fotografi profesional. Ia sering terlibat dalam sesi pemotretan artis-artis papan atas dan bekerja sama dengan berbagai manajemen selebritas. Suatu ketika, Heru ditugaskan oleh sebuah majalah hiburan untuk meliput acara ulang tahun seorang selebritas yang digelar di salah satu diskotik ternama di Jakarta. Malam itu suasana begitu meriah. Banyak artis berdatangan, musik bergema, dan lampu kelap-kelip memenuhi ruangan. Namun, entah kenapa, sekitar pukul 1:30 dini hari, suasana yang meriah itu berubah menjadi kacau karena sebuah keributan terjadi. Perkelahian pecah di tengah kerumunan, dan salah satu orang yang terlibat mengeluarkan senjata tajam. Dalam kondisi gelap, seseorang tertusuk di bagian perut dan terkena pecahan botol. Pihak keamanan segera merespons, area segera diamankan, dan lampu-lampu diskotik pun dinyalakan. Dalam kekacauan itu, Heru terperanjat ketika melihat bahwa orang yang tertusuk pisau tersebut adalah Bimo. Ia bergegas menghampiri dan memapah tubuh Bimo yang terluka parah, berniat membawanya ke rumah sakit. Namun, Bimo menolak. Ia meminta Heru agar mengantarkannya ke toilet belakang saja. Meskipun ragu, Heru akhirnya menuruti permintaan tersebut. Setelah sampai di toilet belakang, Bimo meminta agar pintunya ditutup rapat. Heru pun berdiri menjaga di balik pintu. Dari dalam, terdengar suara Bimo yang tengah berkomat-kamit. Lalu, saat pisau yang tertancap di perutnya dicabut, Heru mendengar suara aneh, seperti raungan makhluk raksasa yang menggetarkan udara. Suara itu terdengar dari balik tembok, bersamaan dengan momen saat Bimo mengusap luka di perutnya. Luka yang sebelumnya berdarah hebat perlahan menghilang, dan kembali seperti semula, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Heru kembali dibuat terperangah. Tubuh Bimo benar-benar sembuh. Hanya baju yang masih tampak berlumuran darah, sementara tubuhnya tak meninggalkan bekas luka sedikit pun. Sekali lagi, Bimo meminta Heru untuk merahasiakan kejadian itu. Setelah itu, Bimo mengajak Heru untuk menginap di apartemennya yang terletak di kawasan Jakarta Utara. Saat tiba di apartemen, Heru dibuat terkejut. Bimo kini tinggal di hunian yang sangat mewah. Ia bahkan memiliki beberapa mobil mahal yang terparkir rapi di basement. Apartemen itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas canggih, dan Bimo mempersilahkan Heru untuk tinggal di sana selama yang ia mau. Hanya satu permintaan yang disampaikan Bimo, ruangan yang disebut sebagai control room tidak boleh dimasuki oleh siapapun, termasuk oleh Heru sendiri. Heru sempat bertanya mengenai ruangan itu, namun Bimo menjelaskan bahwa di ruangan itulah ia mengatur seluruh anak buahnya. Heru akhirnya mengiyakan dan mulai tinggal di sana. Malam pertama dan kedua dilalui tanpa masalah berarti. Namun, pada malam berikutnya, Heru mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia mendengar suara raungan dari dalam ruangan yang dilarang tersebut. Dalam kondisi antara sadar dan tidak, Heru merasakan kehadiran sosok besar berwarna hitam mendekatinya perlahan, seolah hendak mencekiknya. Ia mencoba melarikan diri, namun tubuhnya terasa kaku. Ketegangan itu pecah ketika muncul sosok perempuan yang sangat cantik. Penampilannya menyerupai putri dari kerajaan masa lampau. Ia membawa busur panah dan mengenakan selendang ungu. Perempuan itu kemudian melayangkan selendangnya ke arah sosok raksasa tersebut. Sosok hitam itu langsung tersentak dan mengeluarkan suara mengerikan seolah sedang terbakar. Heru mencium aroma bangkai yang sangat busuk hingga membuatnya muntah-muntah.
Bau itu begitu menyengat, dan pengalaman itu menjadi sesuatu yang tak akan terlupakan seumur hidupnya. Keesokan harinya, Heru menceritakan pengalaman aneh yang ia alami kepada Bimo. Ia mengisahkan bahwa semalam dirinya merasa seolah sedang dikejar oleh sosok hitam besar yang hendak mencekiknya. Namun, di saat yang hampir bersamaan, muncul sesosok perempuan cantik yang tampak seperti menolongnya. Perempuan itu membawa selendang berwarna ungu dan melayangkannya ke arah makhluk besar tersebut. Mendengar pengakuan itu, Bimo bereaksi dengan kemarahan. Ia mengira bahwa Heru telah masuk ke ruangan yang sebelumnya telah dilarang untuk dimasuki. Namun, Heru bersikeras bahwa dirinya sama sekali belum masuk ke sana. Ia hanya melihat sosok raksasa hitam itu keluar dari ruangan tersebut. Perdebatan pun sempat terjadi antara mereka berdua, karena Bimo tetap meyakini bahwa Heru pasti telah masuk, sementara Heru berulang kali menegaskan bahwa ia hanya melihat dari luar. Sejak malam itu, mereka tidak pernah lagi bertemu. Heru pun tidak mengetahui aktivitas Bimo selanjutnya. Waktu pun berlalu. Beberapa tahun kemudian, Bimo tiba-tiba menghubungi Heru dan menyampaikan keinginannya untuk bertemu. Dalam pertemuan itu, Bimo mulai membuka kisah sebenarnya. Ia mengakui bahwa selama ini dirinya memang menguasai sebuah ajian, yang dikenal oleh sebagian orang sebagai ajian Rawa Rontek. Ia menceritakan bahwa kemampuan menyambung kembali tangannya yang terputus ketika terjatuh dari tebing, serta kejadian di diskotik di mana ia mencabut pisau dari perutnya dan tubuhnya pulih seketika. Semuanya berasal dari ajian tersebut. Ajian itu ia peroleh saat melakukan pengembaraan di wilayah Jawa Timur, ketika ia berguru kepada seorang lelaki tua yang usianya sudah melebihi 100 tahun. Lelaki tua itu mewariskan ilmu tersebut kepadanya, menjadikannya kebal terhadap senjata atau luka selama bagian tubuhnya masih bisa ditemukan dan disatukan kembali. Heru hanya bisa melongo mendengar pengakuan itu, merasa seperti sedang menyaksikan potongan cerita silat dalam film, antara percaya dan tidak. Namun semua bukti yang telah ia saksikan selama ini menguatkan keyakinannya bahwa Bimo memang benar-benar memiliki kemampuan tersebut. Bimo kemudian melanjutkan penuturannya. Selama ia menguasai ajian itu, kehidupannya justru hancur. Rumah tangganya berantakan. Istrinya pergi bersama sahabatnya sendiri. Anak perempuannya hamil dan laki-laki yang bertanggung jawab atasnya menolak untuk mengakui. Sementara anak laki-lakinya terjerumus ke dalam jeratan narkoba. Semua harta dan kemewahan yang ia miliki justru tak bisa memberi kebahagiaan. Ia merasa ilmunya adalah sumber petaka dalam hidupnya. Dengan hati yang mulai menyesal, ia memohon kepada Heru agar mau menemaninya mencari seorang ustaz, kiai, atau wali yang mampu membantunya mencabut ilmu tersebut. Ia ingin kembali menjadi manusia biasa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Heru pun mengiyakan permintaan itu. Beberapa hari kemudian, atas saran teman-teman, mereka mendatangi salah seorang Habib di Jakarta. Saat pertama kali datang ke rumah Habib tersebut, Heru dan Bimo mengucapkan salam. Namun suasana terasa tidak biasa. Habib yang mereka temui tidak mengenakan jubah putih ataupun sorban seperti pada umumnya. Ia justru mengenakan pakaian seperti militer. Tanpa memberikan jawaban atas salam mereka, Habib itu tiba-tiba melemparkan sebuah asbak ke arah Bimo. Lemparan itu tepat mengenai pelipisnya dan membuat darah mengalir deras. Heru pun terkejut, sebab luka itu tidak sembuh seperti biasanya. Padahal, sebelumnya ia telah menyaksikan sendiri bagaimana tubuh Bimo bisa pulih dari luka yang jauh lebih parah. Namun kali ini luka itu justru membekas dan tidak bisa kembali seperti semula. Bimo sendiri juga tampak kebingungan. Habib itu menolak kehadirannya mentah-mentah, kemudian masuk ke dalam kamar dan menolak untuk menemuinya lebih jauh. Usaha pertama itu pun gagal. Beberapa hari berselang, mereka mendapatkan saran lain, yakni untuk menemui seorang kiai di daerah Jawa Tengah. Tanpa ragu, mereka pun melakukan perjalanan ke pondok pesantren tersebut. Saat tiba di sana, kiai yang mereka temui sudah sangat tua dan menggunakan tongkat. Kiai itu mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu.
Bimo pun mulai menyampaikan maksud kedatangannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya memiliki ilmu kebal dan ingin ilmu tersebut dicabut karena ia ingin bertobat. Kiai itu tidak mengatakan banyak hal, hanya memberi respons pendek yang menyiratkan persetujuan atas niat baik tersebut. Ia lalu meminta Bimo untuk mengambilkan cangkir yang berada di sampingnya. Namun hal aneh kembali terjadi. Bimo sama sekali tidak sanggup mengangkat cangkir yang kecil itu, seolah-olah benda tersebut memiliki beban ribuan kilogram. Heru yang menyaksikan dari samping hanya bisa terdiam melihat kegagalan Bimo mengangkat cangkir kecil itu. Kiai hanya tersenyum kecil dan menanggapi dengan santai. Ia pun menyarankan kepada Bimo agar menunaikan ibadah haji. Ia diminta untuk berangkat selama 40 hari dan tidak terkejut dengan apapun yang mungkin akan ia alami di Tanah Suci. Bimo menundukkan kepala, seolah merasa sangat malu dengan segala kenyataan yang sedang ia hadapi. Beberapa minggu kemudian, ia mengajak Heru dan beberapa temannya untuk menemaninya berangkat umrah. Sesampainya di Tanah Suci, mereka langsung menuju Ka'bah. Di sana, Bimo terlihat menangis terseduh-seduh. Ia merasa sangat kecil di hadapan Tuhan, merasa hina dan penuh dosa. Ia mengingat seluruh masa lalu kelam yang telah ia jalani, tentang istrinya, anak-anaknya, serta dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Ia menyesali semuanya dengan penuh penyesalan yang tulus. Di hadapan Ka'bah, Bimo berhenti dan berdoa dengan khusyuk. Sementara itu, Heru hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Namun dari jarak itu, Heru menyaksikan sesuatu yang tak masuk akal. Ia melihat sesosok pria tinggi besar berkulit hitam legam, perlahan mendekati Bimo yang sedang berdoa. Sosok itu kemudian menginjak kepala Bimo dengan keras. Heru ingin sekali menolong, tetapi kerumunan orang di sekitarnya menghalanginya. Ia hanya bisa memanggil dari kejauhan. Bimo pun tergeletak di lantai, tak berdaya di bawah kaki sosok mengerikan tersebut, dan Heru tak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan semua itu dengan rasa takut dan bingung yang luar biasa. Tak berselang lama setelah peristiwa itu, sekitar 3 menit kemudian, Heru bergegas menolong Bimo dan menariknya keluar dari kerumunan. Dalam keadaan masih terguncang, Bimo mengungkapkan bahwa dirinya saat itu tengah menangis dan berdoa, penuh penyesalan atas semua perbuatannya di masa lalu. Namun secara tiba-tiba, sosok tinggi besar menginjak tubuhnya dengan sangat kuat, hingga ia merasa seperti tenggelam masuk ke dalam tanah. Yang lebih mengerikan, di bawahnya tampak jelas kobaran api menyala hebat, membakar segala sisi seolah menggambarkan gambaran siksa yang sangat panas dan menyakitkan. Bimo merasakan sensasi terbakar yang amat menyiksa. Tubuhnya terasa panas tak tertahankan, dan dirinya benar-benar merasa seperti berada di neraka. Ia tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa terdiam dalam ketakutan yang luar biasa. Pengalaman itu membuatnya semakin menyesali seluruh perbuatannya yang selama ini telah jauh menyimpang. Di saat yang sama, ingatannya kembali kepada pesan dari seorang kiai di Jawa Tengah. Pesan itu menegaskan bahwa siapapun yang menjalankan ibadah haji atau umrah dan membawa sesuatu dari dunia kegelapan, tidak perlu terkejut jika mengalami kejadian di luar nalar selama berada di Tanah Suci. Dan apa yang dialami Bimo saat itu memang benar-benar di luar batas logika manusia. Ia merasakannya dengan sadar, bagaimana tubuhnya diinjak masuk ke bumi dan di bawahnya menyala api neraka. Sejak kejadian itu, hingga kisah ini diceritakan kembali dan diturunkan oleh Bang Heru, Bimo telah memilih jalan pertobatan. Kini, usianya telah menginjak 48 tahun, sama seperti Heru. Dalam pengakuannya, Heru menyampaikan bahwa kehidupan Bimo telah berubah secara total. Ia kini tak pernah lalai menjalankan salat 5 waktu, dan menjaganya dengan sangat sungguh-sungguh. Ia benar-benar memperlihatkan perubahan yang nyata sebagai seorang yang telah bertobat. Pada tahun sebelumnya, Bimo sebenarnya telah berniat untuk menunaikan ibadah haji. Namun karena kondisi pandemi, niat itu tertunda. Insya Allah, jika segala sesuatunya berjalan lancar, tahun ini Bimo akan kembali berusaha untuk berangkat haji. Bang Heru pun mengajak semua orang yang mendengar kisah ini untuk turut mendoakan Bimo,
agar hatinya tetap teguh dalam istiqomah dan terus memohon ampunan kepada Allah. Heru berharap agar kisah ini menjadi pelajaran berharga, bukan hanya sebagai cerita semata, melainkan sebagai peringatan bagi siapa saja yang pernah atau tengah bersinggungan dengan jalan yang menyimpang. Ia menegaskan bahwa meskipun cerita ini terdengar seperti hayalan tentang tubuh yang terpisah namun bisa kembali seperti semula, semua yang ia sampaikan benar-benar nyata. Ia melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri, bukan sekadar mendengar dari orang lain. Menurutnya, hingga kini masih banyak orang yang menggunakan ilmu hitam, bahkan di zaman modern seperti sekarang. Ilmu semacam itu kerap disalahgunakan untuk berbagai tujuan dan motivasi, seringkali menjurus pada penyimpangan yang membahayakan diri dan orang lain. Dan kisah Bimo menjadi bukti nyata bahwa ilmu semacam itu bukan sekadar legenda, melainkan kenyataan yang bisa merusak hidup jika tidak segera ditinggalkan.